Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Aldrianti, NIM 18.030136 dari kelas Ilmu Tanah 2018. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang pengelolaan lahan rawa. Adapun isi video dari praktikum ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan lahan rawa, yang kedua, jenis-jenis lahan rawa, yang ketiga, permasalahan pada lahan rawa, yang keempat, pengelolaan lahan rawa yang meliputi pengelolaan tanah, pengelolaan air, dan pengelolaan tanah. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan. Menurut Subagio 1997, lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air dangkal. Luas lahan rawa Indonesia kurang lebih 34,93 juta hektar atau 18,28% dari luas daratan Indonesia yang tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Berdasarkan pengaruh air pasang surut, khususnya sewaktu pasang besar di musim hujan, bagian daerah aliran sungai di bagian bawah dapat dibagi menjadi 3 zona, seperti gambar berikut, di mana zona 1 merupakan wilayah rawa pasang surut air asin, zona 2 wilayah rawa pasang surut air tawar, dan zona 3 wilayah rawa lebak atau rawa non pasang surut. Rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tingginya air pasang dibedakan menjadi dua, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Pasang kecil terjadi secara harian, yaitu 1-2 kali sehari. Berdasarkan kegenangannya atau jangkauan pasangnya, lahan pasang surut dibedakan menjadi 4 tipe seperti berikut. Lahan sulfat asam merupakan lahan yang memiliki horizon sulfidik atau sulfurik di dalam kedalaman 120 cm dari permukaan tanah mineral. Pada umumnya, lahan sulfat asam terbentuk pada lahan pasang surut yang memiliki endapan marin, seperti di pinggir pantai. Lahan gambut merupakan lahan yang memiliki ketebalan gambut lebih dari 50 cm. Berdasarkan kedalamannya, lahan gambut dibagikan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama lahan gambut dangkal, yang kedua lahan gambut sedang, yang ketiga adalah lahan gambut dalam, dan yang keempat adalah lahan gambut sangat dalam. Rawa lebak adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Oleh sebab itu, genangan umumnya terjadi pada musim hujan dan menyusut atau hilang di musim kemarau. Rawa lebak dibagi menjadi 3, yaitu rawa lebak dangkal, lebak pertengahan, dan lebak dalam. Permasalahan utama pada lahan rawa yaitu air yang berlebihan atau tergenang dan adanya pirit. Masalah utama rawa pasang surut, yang pertama tingginya kemasaman tanah dan asam organik pada lahan gambut, yang kedua adanya zat beracun seperti aluminium, besi, hidrogen, sulfida, dan natrium, yang ketiga fluktuasi rezim air, yang keempat beragamnya kondisi fisika kimia tanahnya, dan yang kelima intrusi air garam serta ketersediaan unsur hara relatif rendah. Masalah utama rawa lebak yaitu terjadinya genangan dan banjir yang datangnya tidak menentu, dan bila musim kemarau terjadinya kekeringan sehingga lahan hanya dapat dimanfaatkan 1 kali dalam setahun, dan tingginya gulma dan serangan hama penyakit. Pengelolaan lahan rawa dapat dilakukan dengan yang pertama, pengelolaan tanah lahan rawa dapat dilakukan dengan melakukan penataan lahan berdasarkan tipologi lahan, seperti membangun tabat, melakukan pengkapuran, serta pembajakan tanah. Yang kedua, pengelolaan air lahan rawa dapat dilakukan dengan membangun saluran irigasi dan pintu air untuk mengatur sirkulasi air menjadi lebih baik. Yang ketiga, pengelolaan tanaman dapat dilakukan dengan cara pemilihan komoditas adiptif dan prospektif. Seperti pada musim penghujan dilakukan penanaman padi dan pada musim kemarau dilakukan penanaman tanaman palawija.